Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3558, 3559, 3560. Melihat Dev mematahkan formasi dengan mudah, Seng Jiahui merasa jauh lebih rileks. Baik Qian, orang-orang ini diserahkan padamu, tapi orang tua ini masih berguna jika dia dibiarkan hidup. Dev melirik Bai Qian dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Bai Qian mengangkat sudut mulutnya. Sebagai alam kesengsaraan tingkat ke-7, akan mudah baginya untuk menghancurkan anggota keluarga Seng ini. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ke-5, jadi bagaimana jika mereka bergabung? Tetua kedua sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Bai Qian melompat ke arahnya. Jika kami bergabung, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7? Tetua kedua berteriak. Bai Qian memandang orang-orang di depannya dan mendengus dingin. Aku adalah orang yang paling kejam dalam hidupku terhadap kalian yang makan keluar masuk. Aku akan membiarkan kalian mati di bawah cambuk bibiku hari ini. Itu takdir kalian. Titik petik 2. Bai Qian tiba-tiba melesat dengan cambuknya dan seberkas cahaya langsung menyala. Cambuk ini secepat kilat dan mengeluarkan suara yang nyaring. Tetua kedua dan yang lainnya hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Cambuk Bai Qian telah tiba. Ketika cambuk dijatuhkan, keempat kultivator itu berteriak dan tubuh mereka langsung terkoyak. Semua orang berdarah, jelas sekali mereka dicambuk sekali, tetapi orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah disiksa dan dicambuk berkali-kali. Rasa sakit yang parah menyebabkan keempat orang itu berguling-guling di tanah. Penampilan menyedihkan itu membuat sesepuh kedua gemetar. Bai Qian tersenyum dingin dan mengeluarkan cambuk di tangannya lagi. Cetar, terdengar cambukan keras yang lainnya. Keempat kultivator yang berteriak semuanya berhenti berteriak seketika. Mata mereka melebar, mereka sudah mati. Seng Jiahui tampak sedikit tak tertahankan saat melihat adegan ini. Nona Seng, orang-orang yang berkhianat ini, tidak usah membuat engkau bersedih. Mereka hanya akan membuat keluarga Seng Anda hancur. Dev membujuk Seng Jiahui. Seng Jiahui mengangguk. Dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, satu-satunya cara adalah menggunakan guntur untuk menakut-nakuti seluruh keluarga Seng yang membelot dan mencegah mereka mengikuti Seng Tiantai untuk menimbulkan masalah. Lalu Seng Tiantai sendiri tidak bisa melakukan apapun. Apakah kamu masih ingin mencobanya? Bai Qian melirik ke arah tetua kedua dan bertanya. Tetua kedua tercengang. Ini berbeda dari yang dia harapkan. Awalnya, dia ingin menipu keempat orang ini untuk menahan Bai Qian sehingga dia bisa melarikan diri dan meminta bantuan. Tapi dia tidak menyangka, begitu Bai Qian mengambil tindakan, mereka berempat tidak memiliki kemampuan untuk melawannya sama sekali. Tetua kedua berhenti berbicara dan perlahan menundukkan kepalanya. Melihat ini, Seng Jiahui berjalan 2 langkah ke depan dan berkata, Tetua kedua, di mana ayah dan saudara laki-laki saya di penjara? Anda harus membawa saya untuk membebaskan mereka. Kamu telah bersama ayahku selama bertahun-tahun. Mengapa kamu ingin membantu paman keduaku melakukan hal semacam ini? Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian yang diderita keluarga Seng karena konspirasimu? Sekarang masih terlambat bagimu untuk kembali. Aku akan membujuk ayahku untuk mengampuni nyawamu. Seng Jiahui membujuk tetua kedua. Seng Jiahui tidak ingin terus membunuh satu sama lain seperti ini. Jika tidak, kekuatan keluarga Seng akan sangat berkurang. Setelah mendengarkan kata-kata Seng Jiahui, tetua kedua perlahan mengangkat kepalanya, tapi tidak ada penyesalan di matanya. Dia berkata dengan agak dingin, jika ayahmu dibiarkan terus menjadi kepala keluarga, menurutmu apakah keluarga Seng kita akan memiliki masa depan? Biar ku beritahu, tuan kedua telah mengambil alih posisi kepala keluarga dan telah menghubungi aliansi penyegel iblis. Keluarga Seng akan segera menjadi cabang dari aliansi penyegel iblis. Menjadi jurumudi aliansi penyegel iblis, keluarga Seng akan memiliki sumber daya, identitas, dan status yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka berjalan di seluruh dunia surga dan manusia, siapa yang berani melawan aliansi penyegel iblis? Tapi ayahmu telah berulang kali menolak kerjasama dengan aliansi penyegel iblis. Jika kita ingin keluarga Seng berkembang, kita hanya bisa melakukan ini. Tetua kedua tidak bertobat sama sekali. Dia merasa apa yang dia lakukan adalah benar dan itu untuk perkembangan keluarga Seng. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, Seng Jiahui sangat marah hingga giginya gatal. Dev bahkan menamparnya. Bam, tamparan ini secara langsung mengubah wajah tetua kedua menjadi kepala babi. Kamu babi sialan, aliansi penyegel iblis tidak akan membantu kalian berkembang.
Mereka hanya akan memanfaatkan orang-orangmu. Aliansi Penyegel Iblis telah merekrut kultivator yang tak terhitung jumlahnya dengan slogan melenyapkan iblis dan membela Tao. Faktanya, mereka ini bukan untuk membasmi para kultivator iblis, tetapi untuk mengendalikan para kultivator iblis itu dan bekerja sama dengan mereka. Keterampilan apa yang dimiliki keluarga Sen Anda? Selain meminta kalian memurnikan mantra dan jimat, apa yang bisa dilakukan aliansi Penyegel Iblis kepada keluarga Seng Anda? Setelah keluarga Seng Anda memberikan semua hal yang Anda ketahui kepada aliansi Penyel Iblis, Anda dapat melihat apa yang akan dilakukan aliansi Penyel Iblis terhadap Anda. Ini sangat membingungkan. Dev berharap dia bisa menamparkan kedua tetua ini sampai mati. Masih ada saja orang bodoh seperti itu di dunia ini. Jika keluarga Seng benar-benar bergabung dengan aliansi Penyel Iblis dan menjadi cabang, maka mereka tidak akan memiliki otonomi sama sekali dan menjadi boneka sepenuhnya. Tetua kedua ditampar lagi oleh Dev, matanya penuh dengan keganasan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu di sini untuk mengurus urusan keluarga Seng kami. Sekarang urusan itu jatuh ke tanganmu. Kamu bisa membunuh atau memotong-motongku sesukamu. Sekalipun aku mati, itu adalah demi kemakmuran keluarga Seng. Kematianku mulia. Cepat atau lambat, keluarga Seng akan mengingat hari ini. Tetua kedua mendengus dingin dan berkata tanpa rasa takut. Dev melihat tatapan keras kepala tetua kedua dan langsung kehilangan niat untuk bertanya lagi. Baik Kian, bunuh orang tua yang keras kepala ini, bunuh dia, pecahkan kepalanya, dan biarkan aku melihat apakah ada kotoran di dalamnya, kata Dev dengan marah. Jika bukan karena dia berteman dengan Seng Bushi, Dev tidak akan terlalu malas untuk mengurus pekerjaan rumah keluarga Seng sendiri. Setelah mendengar ini, Bai Qian mengangguk, lalu menamparkan kepala tetua kedua. Jangan lakukan. Melihat ini, Seng Jiahui buru-buru menghentikan Bai Qian, lalu menatap Dev dan berkata, Tuan Chen, tetua kedua setia kepada keluarga Seng. Dia hanya terobsesi dengan pikirannya. Saya harap dia tidak dibunuh. Saya yakin dia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Seng Jiahui tidak ingin melihat tetua kedua terbunuh. Tetua pertama telah tewas dalam pertikaian internal dalam keluarga. Jika tetua kedua terbunuh juga, maka kekuatan keluarga Seng perlahan-lahan akan terkuras oleh pertikaian internal. Pada saat itu, bahkan jika Seng Bushi mendapatkan kembali kendali atas keluarga Seng, dikhawatirkan keluarga Seng tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Oke, sekarang beritahu aku di mana pemimpin keluarga Seng ditahan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Dev memandang tetua kedua dan berkata, tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu menghentikan keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi Penyel Iblis. Tuan kedua sudah berhubungan dengan aliansi Penyel Iblis. Dalam beberapa hari ini, keluarga Seng kami akan secara resmi bergabung dengan aliansi Penyegel Iblis. Penatua kedua mengatakan bahwa selama keluarga Seng bergabung dengan aliansi Penyegel Iblis, tuan dari keluarga tersebut dapat dibebaskan. Pada saat itu, kepala keluarga tidak dapat lagi merubahnya, kata tetua kedua dengan percaya diri. Dev melihat tatapan lurus dari tetua kedua dan menjadi sangat marah hingga dia menamparnya. Namun, tamparan ini sangat keras. Tetua kedua langsung pingsan. Tuan Chen, Seng Jiahui sangat terkejut, mengira Dev telah membunuh tetua kedua. Dia baik-baik saja, dia hanya pingsan, Dev menjelaskan, dan kemudian berkata kepada Ji-yun, kunci orang tua yang keras kepala ini. Sepertinya saya harus berbicara dengan Seng Tiantai secara pribadi. Dev tahu bahwa ini semuanya terjadi karena Seng Tiantai. Jika ingin menyelesaikannya, dia harus menyelesaikan Seng Tiantai terlebih dahulu. Ji-yun mengangguk dan langsung mengunci tetua kedua. Untuk mencegah tetua kedua melarikan diri, Dev membuat lingkaran sihir di sekitar ruangan. Meskipun keluarga Seng terkenal dengan lingkaran sihirnya, hampir tidak mungkin bagi tetua kedua untuk menerobos lingkaran sihir yang dibuat oleh Dev. Tuan kedua, ini tidak baik, ini tidak baik. Penatua kedua memimpin orang-orang untuk mengendalikan orang luar itu, tetapi dia ditangkap dan 4 master formasi juga dibunuh. Seng Tiantai sedang bersiap-siap untuk tidur di kamarnya, namun tiba-tiba dia mendengar seseorang memberikan laporan kepadanya. Mendengar ini, Seng Tiantai mengerutkan kening dan segera berdiri. Apa yang terjadi? Bukankah ada lingkaran sihir di sekitar kamar Seng Jiahui? Bagaimana orang-orang itu bisa keluar? Seng Tiantai bertanya dengan heran. Pria bernama Dev ternyata adalah ahli formasi. Formasi kami, tidak kami duga dengan mudah dipatahkan olehnya. Dan Ratu Rubah, yang memiliki kultivasi tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, tak satu pun dari master formasi kita meskipun ditambah tetua kedua yang bisa menjadi lawannya. Seng Jiahui dan beberapa orang sedang menuju ke sini sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Pelapor itu bertanya dengan panik. Jangan panik, situasinya sudah diputuskan sekarang. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat mengubah apapun. Aku akan memberimu token keluarga Seng sekarang. Kamu segera pergi ke Ye Cheng, serahkan ke Ye Liancheng, dan katakan bahwa keluarga Seng setuju untuk bergabung dengan aliansi Penyegel Iblis untuk menjadi pimpinan cabangnya. Selain itu, biarkan dia membawa orang-orang itu datang langsung ke keluarga Seng dan mengatakan bahwa sumber daya keluarga Seng kita bersedia berbagi dengan Hai keluarga.
Seng Tiantai mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada bawahannya dan memperingatkan. Orang itu melihat sekilas, lalu mengangguk dan segera pergi. Setelah anak buahnya pergi, Seng Tiantai tidak duduk diam, malah mengeluarkan botol porselen kecil dari samping tempat tidur dan menuangkan bubuk merah. Kemudian menggunakan bubuk merah ini, dengan membaca mantra langsung di kertas kuning. Setelah menyelesaikan lukisannya, Seng Tiantai meletakkan jimat itu di pelukannya, lalu berjalan keluar ruangan dan berkata kepada salah satu anggota keluarga Seng, pergi dan panggil semua anggota keluarga Seng ke aula untuk berdiskusi. Tuan kedua, apakah sesuatu yang serius terjadi? Sudah larut malam, mengapa Anda memanggil semua orang untuk berkumpul? Anggota keluarga Seng bertanya dengan bingung. Tidak usah banyak omong kosong, pergi saja dan lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Seng Tiantai mengerutkan kening, melotot dan berteriak. Anggota keluarga Seng itu sangat ketakutan, sehingga dia mengangguk berulang kali, tidak berani menunda sama sekali, dan memanggil semua anggota keluarga Seng ke aula. Seng Tiantai sedang duduk di kursi utama, menunggu dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedang menunggu Seng Jiahui membawa Dev dan yang lainnya. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa mereka dipanggil di tengah malam seperti ini? Kepala keluarga sedang mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir, dan tuan kedua tampaknya misterius. Pasti ada sesuatu yang besar, kalau tidak, kita tidak akan dipanggil di tengah malam seperti ini. Anggota keluarga Seng di bawah semua berbicara dengan pelan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam keluarga Seng. Hanya beberapa orang di atas yang mengetahui bahwa Seng Bushi, Seng Jiahui dan Seng Jiayu dipenjara. Anggota keluarga Seng ini mengira mereka sedang mengasingkan diri. Lagi pula, tidak mungkin bagi Seng Tiantai untuk memberitahu seluruh keluarga Seng tentang hal semacam ini, karena dapat menyebabkan kekacauan dalam keluarga Seng. Pemenjaraan Seng Bushi dan lainnya juga dilakukan secara rahasia, dan mereka dinyatakan mengasingkan diri dari dunia luar. Seng Jiahui di sisi lain membawa Dev dan yang lainnya ke kediaman Seng Tiantai, tetapi mereka tidak Seng Tiantai di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Seng Tiantai telah memanggil semua anggota keluarga Seng ke aula. Seng Jiahui merasa ini adalah kesempatan bagus untuk memperlihatkan wajah jelek Seng Tiantai di depan banyak orang di keluarga Seng, jadi dia bergegas ke aula bersama Dev dan yang lainnya. Melihat Seng Jiahui dan Dev datang, Seng Tiantai bertindak sangat tenang. Jiahui, ini masalah internal keluarga Seng kami. Mengapa Anda membawa orang luar ke sini? Seng Tiantai memimpin dan bertanya pada Seng Jiahui. Ketika orang lain di keluarga Seng melihat Seng Jiahui membawa orang luar ke ruang pertemuan keluarga Seng, mereka juga mengkritiknya. Nona, ini adalah ruang pertemuan keluarga Seng kita. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Benar, jika kepala keluarga mengetahui hal ini, Anda akan dihukum. Suruh mereka segera pergi. Ini bukan tempat untuk orang luar. Keluarga Seng ingin orang luar seperti Dev pergi. Bersambung.